Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali di video kali ini untuk belajar ya. Baik, di video kali ini kita akan belajar, sudah masuk di pelajaran yang ke-10 ya, yang berjudul kasih sayang. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali dengan doa. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baik, marilah kita mulai pelajarannya ya. Baiklah, mari kita pelajari pelajaran yang ke-10, kasih sayang. Kita masuk di materi yang pertama ya, yang A, kasih sayang Nabi Yakub alaihi salam. Baik, untuk Nabi Yakub alaihi salam, beliau adalah nabi yang memiliki 12 orang anak. Nah, beliau sangat menyayangi semua anaknya, khususnya adalah putra yang bernama Yusuf, atau kita bisa menyebutnya Nabi Yusuf alaihi salam ya. Baik, untuk kisah lengkapnya bagaimana sih kasih sayang Nabi Yakub, itu bisa dilihat di kolom deskripsi link untuk cerita dari Nabi Yakub ya. Silakan ditonton ya. Baik, kita lanjutkan langsung ke materi yang B ya, yaitu kasih sayang kepada sesama. Yang pertama adalah kasih sayang kepada sesama manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial itu? Ya, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan pasti selalu membutuhkan bantuan orang lain ya. Jadi kita walaupun pintar ataupun hebat sehebat apapun, jangan merasa sombong ya. Karena suatu saat pasti kita butuh kepada orang lain, dan hampir setiap hari kita butuh kepada orang lain ya. Manusia harus menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, sehingga tercipta hidup yang damai, rukun, dan bahagia. Nah, berikut ini cara menyayangi kepada sesama manusia ya. Di antaranya, yang pertama, bertutur kata dengan sopan dan lemah lembut ya. Jadi kita harus menjaga ucapan kita, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Yang kedua, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, kita harus saling memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan ya. Yang ketiga, memberikan sedekah atau bantuan terhadap orang yang kekurangan ya. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Jadi perbuatan kita harus dijaga dengan baik ya. Dan masih banyak contoh lain cara kita menyayangi sesama manusia ya. Intinya kita harus saling bertoleransi dan saling menghargai antar sesama manusia ya. Iya. Baik, yang kedua, kasih sayang kepada hewan atau binatang. Selain menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan hewan. Hewan diciptakan untuk diambil manfaatnya oleh manusia, baik untuk dimakan dagingnya atau dimakan hal-hal lainnya, maupun untuk dijadikan kendaraan atau membantu pekerjaan manusia. Manusia tidak boleh semena-mena atau sewenang-wenang terhadap binatang. Biarkanlah hewan-hewan itu hidup di habitatnya, seperti di hutan, di udara, di dalam air, dan tempatnya ya. Menyayangi hewan atau binatang termasuk akhlak yang terpuji. Nah, berikut ini adalah cara menyayangi binatang atau hewan yang benar ya. Di antaranya, yang pertama, kita tidak boleh menyakiti binatang ya. Seganas apapun binatangnya atau hewannya, tetap kita tidak boleh menyakitinya ya. Kita boleh membunuh beberapa hewan, tapi membunuhnya tidak boleh dengan menyakiti ya. Yang kedua, memberikan makan dan minuman, khususnya jika kita merawat atau memelihara hewan itu di rumah kita ya. Kita wajib untuk memberikan makan dan minum. Jika sampai hewan itu mati karena tidak bisa minum
atau karena kelaparan, maka kita sangat berdosa ya, kita menanggung dosanya. Yang ketiga, jika kita menyembelih hewan, kita harus menggunakan pisau yang tajam ya, dan membaca basmalah. Tidak boleh menggunakan alat yang tumpul yang membuat hewannya tersiksa, tidak segera mati ya. Yang keempat, mempergunakan binatang itu sesuai dengan aturan agama Islam. Tidak boleh kita melanggar aturan agama Islam ya. Yang kelima, kita tidak boleh mengadu binatang. Semisal ayam jago kita adu, kita jadikan lomba, akhirnya binatangnya tersakiti ya. Itu sangat dilarang dalam agama Islam, tidak boleh ya. Oke, sekarang kita masuk nomor 3 ya. Kasih sayang kepada lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Agama Islam memerintahkan kepada manusia agar menyayangi lingkungan sekitarnya, baik berupa gunung, sungai, lautan, maupun pepohonan. Lingkungan alam memberikan manfaat yang besar bagi kelangsungan hidup umat manusia. Maka dari itu, kita harus menjaga dan menyayangi lingkungan serta tidak boleh membuat kerusakan ya. Sebab jika lingkungan alam sekitar kita rusak, akan dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir, erosi, tanah longsor, yang akhirnya dapat menyusahkan manusia sendiri ya. Nah, berikut ini adalah cara menjaga lingkungan yang benar ya. Di antaranya, yang pertama, merawat tanaman di lingkungan rumah atau sekolah dengan baik ya. Disirami, diberikan pupuk, dan dijaga ya. Nomor 2, tidak membuang limbah atau kotoran atau sampah di sembarang tempat. Ini sangat penting ya. Jadi sampah harus kita buang di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Selain mengotori pemandangan, nantinya juga akan menyumbat saluran air sehingga menyebabkan banjir ya. Yang ketiga, tidak menebang pohon secara liar. Menebangnya harus dengan aturan ya. Yang keempat, tidak mencoret-coret tembok. Tembok yang bersih jangan dicoret-coret dengan tulisan-tulisan yang tidak berguna, tidak baik ya. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Nah ini ya, hampir sama dengan yang nomor 2. Kita harus benar-benar untuk memperhatikan sampah dan membuangnya di tempatnya. Nah, kesimpulannya bahwa kita sebagai manusia harus mempunyai hubungan yang baik kepada Allah yang disebut hablum minallah. Lalu kita harus juga mempunyai hubungan yang baik kepada sesama manusia, yaitu hablum minannas. Dan kita juga harus merawat lingkungan maupun hewan ya, atau bisa disebut hablum minal alam. Oke, ketiganya harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar hidup kita menjadi damai, sejahtera, dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita pelajari bersama pelajaran yang ke-10. Semoga ilmu yang telah kita pelajari tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah yang kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Amin ya robbal alamin. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.